Dari sisi pergerakan bandar terlihat sejak bulan Januari tahun 2021 saham ini terus dijual oleh bandar baik itu asing maupun lokal. Halo teman-teman, senang berjumpa kembali. Di video ini kita akan membahas saham ACES atau yang dikenal dengan Edge Hardware. Saham ini banyak dibicarakan oleh para investor maupun trader dikarenakan harganya yang turun mencapai 63% secara tahunannya, sehingga banyak yang bertanya bagaimana prospek ke depan harga saham ini. Kalau kita lihat dari pemegang posisi terbesar sekarang ini, terlihat saham ini terus dijual oleh asing ya, dan lokal terlihat melakukan akumulasi sejak 3 tahun ini. Kalau kita breakdown lagi, yaitu lokal yang melakukan pembelian adalah individual. Artinya banyak investor maupun trader retail yang melakukan pembelian di saham ini. Sedangkan dari asing, institusi reksadana melakukan penjualan yang cukup besar di saham ACES ini. Secara teknikal, saham ini sudah terlihat cukup menurun ya. Sedangkan di tanggal 19 Desember sampai sekarang terlihatnya adanya kenaikan. Kalau kita lihat dari time frame yang cukup panjang, sebenarnya saham ini sudah cukup downtrend yang cukup dalam, lebih dalam dibanding tahun 2016. Sehingga apakah saham ini layak untuk kita koleksi atau kita dapat menunggu kapan sebaiknya saham ini kita koleksi? Bagi para trader, mungkin kita sebaiknya menunggu saham ini terjadi perubahan struktur dari grafiknya, yaitu sebaiknya kita menunggu dia menembus MA 200-nya dulu sehingga terjadi perubahan uptrend di saham ini. Apabila teman-teman ingin melakukan trading di saham ini, maka sebaiknya perhatikan support terendahnya di harga 402 dan resistennya ini tentu saja di MA 200 yang bisa kita perhatikan. Kalau kita lihat dari grafik MACD, sebenarnya saham ini sudah memasuki fase golden cross-nya, sehingga saham ini mungkin bisa naik untuk selanjutnya. Sisi stokastik juga sudah memasuki fase jenuh beli. Dari sisi pergerakan bandar terlihat sejak bulan Januari tahun 2021 saham ini terus dijual oleh bandar baik itu asing maupun lokal. Dapat kita lihat secara broker summary-nya terjadi distribusi yang dilakukan oleh broker AK, KZ, CG, dan lainnya. Di sini terlihat bahwa asing melakukan penjualan yang cukup besar
sejak bulan Januari tahun 2021 yang dilakukan oleh KZ senilai 402 miliar, AK 360 miliar, CG 297 miliar. Dibandingkan pembelian yang dilakukan oleh RX, CS, dan DX yang sedikit melakukan akumulasi, sehingga terlihat bahwa distribusi dari Januari tahun 2021 ini sebesar 1,3 triliun dengan jumlah lot sebesar 76,5 juta lot. Sisi fundamental kita melihat bahwa income ACES di kuartal ketiga mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Akan tetapi apabila kita setahunkan, maka pendapatan tahunannya menurun dibanding 2 tahun sebelumnya. Dan ini juga membuktikan mengapa saham ini terus dijual oleh asing, juga menjelaskan mengapa saham ini terus mengalami penurunan. Dari sisi neraca, kas yang dimiliki oleh perusahaan ini cukup banyak dan bisa dikatakan melimpah sebesar 1,8 triliun, sedangkan hutangnya hanya 77 miliar. Sebenarnya saham ini cukup sehat kalau kita untuk jangka panjangnya, dan dari sisi arus kas, uang tunai yang didapat 12 bulan terakhir pun cukup besar senilai 959 miliar. Dari pemasukan secara tahunan saham ini, kalau kita lihat per tahunnya, dapat kelihatan bahwa mengapa saham ini terus mengalami penurunan. Di tahun ini yang tadi kita prediksikan pendapatan laba bersihnya hanya sebesar 500 miliar saja, harga saham ini bisa turun mencapai di tahun 2014 maupun 2013. Jadi kemungkinan kalau saham ini laba bersihnya tidak mengalami kenaikan secara terus-menerus seperti tahun 2015, 16, 17, 18, bahkan tahun 2019, kemungkinan sahamnya untuk kembali ke harga tertingginya kelihatan sulit ya. Nah, sebaiknya teman-teman investor memperhatikan saham ini apabila untuk mengkoleksinya. Jadi kita bisa menunggu saham ini apabila di kuartal keempat sampai tahun depan laba bersih saham ini mengalami peningkatan. Apabila laba bersihnya malah mengalami penurunan, kemungkinan harga sahamnya akan tetap turun. Dari valuasi juga kita dapat melihat bahwa sebenarnya secara grafik 10 tahunnya saham ini berada di 1,5 kali PBV-nya, dan itu sudah termasuk sangat murah. Akan tetapi dikarenakan laba bersihnya yang terus mengalami penurunan, dikhawatirkan saham ini tetap PBV-nya akan mengalami penurunan. Kalau dia
kemungkinan saham ini bisa turun sampai mencapai 0,8 kali PBV-nya. Sehingga bagi teman-teman investor, sebaiknya saham ini kita pantau dulu sampai laba dari perusahaan ini benar-benar mengalami peningkatan di kuartal keempat ini atau di tahun depan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman untuk melakukan analisa di saham ini. Dan ini bukan ajakan dan rekomendasi jual beli saham. Segala risiko menjadi tanggung jawab teman-teman. Terima kasih dan tunggu video selanjutnya.